muda yang tidak baik itu bisa mengakibatkan kerugian juga terhadap proses pembangunan gitu. Nah yang keempat ya itu aturan-aturan dan implementasi kebijakan yang tidak menyokong gitu anak muda untuk katakanlah mengambil peluang ke depannya gitu, dianggap seperti itu. Banyaknya implementasi kebijakan yang belum maksimal lah gitu. Nah oke, ini fokus penelitian ada beberapa variabel yang diukur, itu ada sekitar 8-9 variabel. Itu teman-teman bisa lihat sendiri variabel yang diukur dalam penelitian ini. Nah, pertanyaan itu menjadi salah satu hal yang mungkin bisa diberi sedikit gambaran gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini hasil penelitian. Ternyata variabel yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik anak muda itu adalah keterpaparan pengetahuan HAM. Nah, keterpaparan pengetahuan HAM ini dibentuk melalui beberapa dimensi. Ya, yang pertama ada metode pengajaran, pengetahuan tentang konsep HAM yang dilakukan oleh Prabowo misalnya gitu, kita bisa sebut itu. Pelanggaran HAM masa lalu yang sempat dilakukan, yang pernah dilakukan oleh militer gitu ya, itu tidak menjadi sebuah konsep konsep yang mendapatkan yang mempengaruhi pandangan politiknya, karena memang pengetahuannya rendah gitu. Sehingga partisipasi politiknya juga yang menyebabkan partisipasi politiknya rendah di antara beberapa variabel yang diukur gitu. Jadi seperti image pemimpin yang tegas itu lebih cepat masuk pada anak muda daripada konsepsi mengenai program dan apalagi mengenai sejarah pelanggaran HAM masa lalu. Kita mungkin generasi yang sekarang berusia 23-24 tahun dan yang sekarang juga agak sulit yang bisa kita tanyai mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo di Timur Timur gitu. Masih agak sulit gitu, walaupun ada yang tahu tapi masih agak sulit kita secara random melakukan itu. Dan hasil penelitian ini memperlihatkan hal tersebut. Apakah ini adalah range-nya terlalu besar nih gitu? Jangan-jangan tercampur nih antara anak SMA dan di usia sekolah gitu, universitas cenderung lebih terbuka sebenarnya. Kalau kita ketemu 15-18 itu bisa masuk ke SMA. Jadi ini kita lebih cenderung mengambil usia karena anak muda sekarang masih udah 18 tahun udah punya gitu. Jadi agak ini juga lebih enak melihatnya basisnya usia. Di komunitas atau anak muda gitu. Itu dibangun gitu. Yang kedua itu yang guru mengenai kesalahan teknologi. Nah itu sedang digodok juga oleh Prolegnas. Itu pasal 11 mengenai dicoba. Nah isu anak muda juga sebenarnya bisa masuk ke sini bahwa adanya dimensi politik yang bisa dimasukkan ke dalam program PUG, nanti ada PUG, setiap kementerian itu nanti ada PUG. Terpaparan anak muda sama hak asasi manusia, dan akhir-akhir ini kayaknya kalau udah ngomongin hak asasi manusia ntar disangkanya kampanye hitam kan, jadi agak ini akhir-akhir ini. Baik, selanjutnya namanya Indra, nanti kayaknya akan lebih fokus bahas penelitian ini dari segi partisipasi politik. Jadi si anak muda partisan dari partai karena mudah dipengaruhi. Kalau tadi kan dibilang tuh hasil exit poll dari Kompas katanya ternyata pemilihnya PDIP itu banyak yang tua-tua. Kemudian kalau Gerindra itu banyak yang muda. Iyalah, Gerindra itu udah punya namanya Tidar kan. Itu mereka sudah membangun cukup lama, dari kurang lebih tahun 2009 untuk menyasar anak muda. Jadi pasti aja banyak pemilihnya Gerindra itu pasti anak muda. Kemudian apalagi anak muda itu dalam politik, sering dibilang anak muda itu apatis. Ya, anak muda apatis, ada yang apatis, ada yang enggak juga.
Tapi dari semua ini bisa dibilang, kalau menurut gue sih bilang anak muda itu warga negara, dia warga negara yang punya hak politik, yang menurut gue nggak bisa diabaikan gitu aja gitu. Terus sebenarnya apa benar anak muda itu nggak peduli, atau anak muda itu nggak mau tahu lagi sama soal politik, atau jangan-jangan sebenarnya nobody cares sama anak muda soal politik ini, nggak ada yang peduli. Udah, anak muda kan namanya banyak nih ya, dari semua, dari hasil pemilu 40% dari 189 juta pemilih itu 40%-nya anak muda. Ya udah, sasar aja. Jadi kan kalau saya baca kemarin tuh yang di tulisan Tempo yang soal Jokowi itu, yang edisi gambarnya Jokowi lagi jadi covernya itu, menyasarkan sengaja kan pada hari minggu terakhir itu menyasar kantong-kantong yang sebetulnya kantong-kantong, jadi itu kantong-kantong anak muda. Jadi anak muda cuma jadi sasaran. Oh ya udah, jumlahnya 40% nih, banyak banget, udah disasar aja buat, udah anak muda dipengaruhi aja, anak muda disuruh milih aja, milih coba sini, tujuannya lagi-lagi cuma buat menangin pemilu. Nah, pas-pasti dengan elegan. Nah, menurut teman-teman di sini, sebenarnya sekarang ini kondisi anak muda itu gimana sih? Apakah banyak yang ikut di organisasi anak muda yang anak buahnya partai? Dan kalau iya, apakah keterlibatan mereka itu betul-betul didasari karena mereka emang tahu soal politik, atau cuma sekedar cari kerjaan aja biar gak mager gitu? Organisasi sama sekali tidak ada kerjanya. Nggak ada kerjanya benar. Yang mereka bikin itu daftar di apa yang suka pendaftaran di organisasi itu, dia daftar di situ, sudah itu bentuk 1-2 organisasi di daerah, sudah itu tidur. Benar-benar partai nggak ada kerjanya. Setiap pemilu tidak pernah ada. Sekurang-kurangnya penelitian kami itu menemukan yaitu bahwa tidak ada orang yang mengenal siapa yang ada di pimpinan cabang, misalnya pimpinan ranting, nggak ada yang kenal. Dan itu yang kenal mereka itu mungkin hanya bangsanya 25-30%. Jadi ada 70% yang tidak mengenal siapa yang ada di cabang atau di ranting. Dengan itu aja sudah ketahuan bahwa memang tidak bekerja. Terus kedua, yang kampanye untuk partai misalnya adalah media massa, terutama televisi. Dengan 86% dari penonton media televisi itulah yang bekerja untuk partai. Artinya apa? Artinya dengan menonton televisi mereka tahu PDIP, dengan menonton televisi dia tahu apa Gerindra, dan seterusnya. Jadi partai ini adalah lembaga yang memang tidak lagi berurusan dengan anak muda. Nggak ada. Coba cek aja ke partai kalau saya bohong. Nggak ada, satu pun partai tidak ada yang namanya ini satu seksi di dalam kepengurusan itu untuk berkontak dengan anak muda. Berbeda dengan partai-partai taruhlah sampai Golkar masih ada urusan dengan anak muda waktu Orde Baru. Sesudah itu tidak ada. Coba cek kalau saya salah atau kalau saya bohong di sini. Nah, dengan itu sudah ketahuan bahwa peran partai dalam membangun untuk anak muda praktis nihil atau sangat rendah lah kalau kita mau sedikit optimis, sedikit baik dalam partai-partai itu sangat rendah. Nah, dengan seluruh yang sangat rendah yang saya ngomong ini, tiba-tiba ada yang namanya relawan, ada yang namanya yaitu bahwa ada di sana gerakan voluntarisme yang besar, yang kuat, dan jumlahnya berjuta. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Karena yang namanya relawan ini yaitu satu gerak yang namanya ini
voluntarisme yang tidak ada yang maksa, tidak ada yang mau menarik dia itu kena gaji yang tinggi dan macam-macam. Ini sesuatu yang benar-benar yang sangat perlu dilihat terutama dalam pemilu ini. Tidak pernah ada pemilu yang memiliki namanya relawan itu jutaan seperti itu, belum pernah ada. Nah, ini ada satu gejala yang sangat menarik yang perlu distudi oleh anak-anak yang misalnya masih mau nulis skripsi atau apa-apa itu. Ini satu gejala yang benar sangat menarik dan tidak pernah terjadi kapanpun. Satu-satunya organisasi yang mampu memobilisasikan kekuatan yang besar adalah Partai Komunis Indonesia. Di luar itu tidak ada satu pun, tidak ada. Atau Partai Nasional Indonesia. Nah, dalam pengertian, dan dalam arti tertentu PKS. Dalam arti tertentu PKS, yaitu organisasinya muda dan macam-macam. Pernah saya berceramah di PKS di hotel atlet itu, dalam satu ruangan besar itu kira-kira 90% umurnya itu 35 ke bawah atau 40 ke bawah. Nah, itu kan organisasi yang memang berminat dan mengerjakan sesuatu untuk anak muda, terlepas dari apapun tujuannya. Saya nggak peduli dan tujuan apa ya. Tetapi karena sore ini kita baru ngomong tentang anak muda, yaitu tidak banyak partai-partai yang berurus dengan anak muda itu. Dipaksa oleh siapapun. Paling kalau memang dipaksa, dia dipaksa oleh peer groups. Jadi teman sekawan, teman ini, teman sekolah, teman dan macam-macam. Jadi ini benar-benar voluntarisme dalam arti yang sangat serius, yaitu sesuatu keluar dari keinginan sendiri, mengorganisasikan dirinya sendiri untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita nggak tahu persis apa tujuan yang menang Jokowi atau apa. Kenapa? Karena saya nggak pernah dengar ada relawan di Gerindra. Ada relawan yang mau menangkan Prabowo misalnya. Saya jarang saya dengar. Penelitian kalian dengan rekomendasi yang kalian sampaikan, karena paparannya sebenarnya menarik. Di sini ada tentang yang sangat signifikan juga paparan anak muda pada kaum itu sangat berpengaruh. Ini kan kemudian kita bicara tentang kesadaran kritis kaum muda, dan di sini ditulis metode penyampaian pelajaran Menham, ada diskusi kelompok dan ceramah. Kemudian 64% responden menyatakan sekolah atau kampus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi politik. Itu saja dari saya, terima kasih. Arti pentingnya soal pemilihan formulasi atau politik pemilihan formula bagi yang khusus untuk pemuda, karena ini sudah ditanam pada tahun 99 sampai hari ini juga kita sudah menemukan datanya itu masih rendah. Kita sudah bisa mengantisipasi akan memperbaiki soal pemuda itu. Dalam anggapan saya sedikit tentang pemuda. Pertama, soal yang saya dapatkan selama ini tentang pemuda itu memiliki dua program umum, itu bicara soal akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Saya selalu membuat saya Pak Daniel Lekile. Selamat ya terus menjaga saya anggota KPU Sulawesi Barat dan membaca agenda ini di website Komarudin. Saya mendaftar untuk saya. Dan semalam sudah selesai rekap nasional untuk sumber di KPU. Yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan ke peneliti bahwa kira-kira dengan alasan apa sehingga teman-teman peneliti, teman-teman yang anak muda ya, memilih 5 kota ini? Ya. Apakah karena saya ingin dengar alasannya, apakah karena faktor sebaran pemilih atau teman-teman ini memiliki data tentang itu? Ya, penting saya tanyakan karena saya kira Sulawesi Barat juga bisa sebagai provinsi yang putih, karena kami berpisah dari Sulawesi Selatan.
Itu ya. Kemudian saya sebagai visioner yang bidang visi sosialisasi dan pendidikan pemilih, ini terus melakukan upaya terhadap anak-anak muda untuk lebih meningkatkan partisipasi politik. Kami menyasar sekolah dan kampus. Kami membuat program-program yang agak dekat dengan siswa. Salah satu contohnya adalah kami datang ke sekolah-sekolah menjadi pemimpin upacara pada hari Senin dan bicara 15 menit untuk memimpin upacara. Terus bekerjasama dengan guru-guru PKN. Itu jadi program kami di Sulawesi. Itu kami berharap bahwa pendekatan-pendekatan itu akan lebih merangsang partisipasi. Kalau di daerah kami itu pemilih pemula itu sekitar 300.000 dari total pemilih sekitar 890.000. Itu jumlah yang cukup besar bagi kami digarap karena daerah kami demografinya tidak seperti Jakarta yang agak arah. Kami berkumpul dan sebagainya. Gagasan teman-teman di Jakarta ini bagaimana kalau persoalan pendidikan politik bagi anak muda ini didorong dalam kurikulum pendidikan. Kalau kami di daerah, biarlah kami bekerja sama dengan guru-guru PKN, misalnya di sekolah, atau dosen-dosen sosial politik di kampus-kampus untuk mengelola partisipasi ini sehingga baik. Jadi, kemudian coba jawab yang bagian soal proposisi gender per variabel tadi. Kalau proposisi gender itu sebenarnya kita baginya itu per wilayah yang tertutup tadi 50 sama 50. Nah, kalau di apa namanya ini infografiknya kan ada gambaran di beberapa daerah itu ada semua perempuannya berapa, laki-lakinya berapa gitu. Kemudian pendekatan policy brief itu cuma kepada guru aja atau enggak. Nah, kalau sebenarnya ini kan yang kita tulis di sini sebenarnya itu belum enggak, maksudnya bukan suatu hal yang jadi satu gitu fix udah kita bikinnya kita mau win aja enggak. Sebenarnya kalau tadi disebutkan beberapa contoh yang disebut sama Mbak Rizky ini bisa jadi masukan ke kita karena sebenarnya proses karena penelitian ini kan masih kalau untuk advokasinya masih bisa diulang lagi gitu. Ini mungkin spesial buat hari yang jawab karena dia yang lebih lengkap untuk membahas soal rekomendasi itu. Dan silakan aja misalnya adik saya gitu sangat mudah sekali terkena kampanye hitam gitu. Misalnya itu contoh aja gitu. Ada menggunakannya karena tadi kita bedakan gitu ya. Nah dimensi pasifnya gitu dia menjadi konsumer. Tapi ketika dia merespon itu sebenarnya ini enggak datanya tidak mengulas kampanye hitam misalnya ya. Tapi dia cuma menjadi ini refleksi bisa contoh kampanye hitam ini bisa jadi satu contoh kasus dari refleksi dari data ini gitu. Ketika datanya memperlihatkan partisipasi politik perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yang mengakses media gitu ya, ini kecenderungan yang terjadi apa sih gitu. Yang pertama, perempuan bisa memilih menggunakan hak pilihnya dengan tepat gitu. Misalnya dalam arti dia mengerti program dari si kandidat, dia mengerti apa yang dilakukan kandidat gitu ya, dia mengerti track record kandidat ketika dan karena itu dia menggunakan hak pilihnya. Tapi ada kemungkinan kedua, ketika adanya kampanye hitam, dia juga bisa menggunakan hak pilih yang sebaliknya gitu ya. Nah itu karena baru kemarin ini saya melakukan hak saya sebagai pemilih pemula. Iya, jadi saya pemilih pemula sama dengan anak SMA yang umur 17 tahun itu. Sama-sama pengen pemilih pemula. Yang seharusnya dilatih oleh Ingrid bagaimana cara memilih dan macam-macam. Karena saya juga nggak mau pakai tinta, tetapi itu persyaratan memilih. Saya nggak mau buat perintangan dengan tinta itu. Saya nusuk sudah saya pergi. Dibilang oleh tukang jaga itu ini undang-undang hanya perset ada undang-undang.
mengerti menghitung suara yang ditusuk itu. Tapi inilah contoh dari pemilih pemula yang tidak mengerti undang-undang. Nah, tapi begini, kalau mau sedikit serius. Nah, itu seperti saya katakan tadi, partai itu betul-betul tidak bekerja. Nah, kenapa saya selalu menyoroti partai ini? Karena dengan reformasi yang mulai tahun 1998, seluruh hak diberikan kepada partai. Benar-benar kita berikan kepada partai dalam pengertian dasar dari politik Indonesia adalah partai. Partai memilih ini kepala desa, kepala desa ini memilih bupati, memilih DPRD di kabupaten, DPRD di provinsi, DPR RI dan seterusnya. Artinya partai itu menjadi ladang dasar dari semua kegiatan politik yang dibikin di Indonesia itu. Karena itu memang perhatian kita atau perhatian saya sekurang-kurangnya. Ini juga dibahas gitu, gimana ya kan Ria, yang gimana sistem di sekolah itu budayanya bahkan belum ada, budaya HAM dan budaya demokrasi ini memang belum ada. Nah, kalau kasus kayak tadi itu banyak juga sih terjadi di universitas ataupun di sekolah. Nah, mungkin sebenarnya kita nggak menyalahkan anak muda itu sama sekali, enggak, bahkan malah kita mendukung anak muda, dan ketika mengalami kayak gitu mungkin karena anak muda kan anak yang kreatif ya gitu. Jadi kalau seandainya mengalami tindakan diskriminasi dan kalau tadi misalkan kritik terus nilai yang dikurangi, mungkin ya jangan sendirian, lo ajak teman-teman jadi sebuah gerakan. Kalau emang lo nggak setuju dosen ini ternyata suka kurangin nilai, ya ayo gitu sama teman-teman, karena ini kan kita bebas, maksudnya ya lo punya hak, itu hak lo gitu ya. Kalau seandainya lo ngerasa lo dicederai, lo harus memperjuangkan hak lo itu.